Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana adalah seorang wanita sederhana yang hanya ingin hidup bahagia bersama suaminya. Tapi takdir membawanya ke jalan penuh luka. Dihina, dianggap tak berguna, bahkan diusir tanpa apa-apa. Diana memutuskan satu hal. Ia akan bangkit, membuktikan kepada mereka yang merendahkannya bahwa ia lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Namun, siapa sangka, di puncak keberhasilannya, ia bertemu kembali dengan orang-orang yang dulu menghapus mimpinya. Akankah Diana memaafkan? Atau justru membiarkan mereka merasakan karma dari perbuatannya? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diana berasal dari keluarga sederhana di desa. Ia tumbuh menjadi wanita yang penyayang dan rendah hati, memiliki cita-cita untuk membangun keluarga bahagia yang harmonis. Ketika pertama kali bertemu Arif, seorang pria dari keluarga terpandang, Diana merasa takjub dengan pesona dan perhatian Arif yang tampak tulus. Meski perbedaan latar belakang mereka cukup besar, Diana percaya bahwa cinta mereka mampu menyatukan segalanya. Setelah menikah, Diana meninggalkan desanya dan pindah ke rumah keluarga Arif di kota. Dengan semangat baru, ia mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di lingkungan yang jauh berbeda dari yang selama ini ia kenal. Ia belajar dengan cepat, mulai dari cara bersikap di depan mertua, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lebih kompleks. Diana selalu berusaha menjadi istri yang sempurna di mata Arif, meski terkadang itu membuatnya harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya. Namun, tidak lama setelah menikah, Diana mulai merasakan perbedaan sikap Arif. Di awal pernikahan, Arif selalu penuh perhatian dan memujinya atas setiap hal kecil yang ia lakukan. Tapi seiring waktu, Diana mulai menerima kritik-kritik kecil yang perlahan berubah menjadi ejekan. Hal-hal sepele, seperti masakannya yang kurang sesuai selera atau penampilannya yang dianggap terlalu sederhana, sering menjadi bahan pembicaraan. Meski demikian, Diana tetap bertahan, berusaha keras untuk memenuhi harapan suaminya. Di rumah, Diana juga sering merasa kurang diterima oleh Ibu Halimah, mertuanya, yang selalu memandangnya dengan tatapan dingin. Ibu Halimah menganggap Diana tidak cukup pantas untuk anaknya, apalagi dengan statusnya sebagai wanita desa. Rini, kakak ipar Diana, tak kalah sinis. Ia sering mencela Diana dengan ucapan pedas, menyebutnya sebagai beban keluarga. Meski begitu, Diana terus menekan perasaannya. Ia percaya bahwa cinta dan kesabarannya akan membuat Arif dan keluarganya berubah suatu hari nanti. Diana menjalani hari-hari dengan penuh harapan, mengorbankan segalanya demi rumah tangga yang ia impikan sejak kecil. Sayangnya, harapan itu perlahan mulai sirna ketika Diana menyadari bahwa pengorbanannya tidak pernah dihargai. Meskipun Diana berusaha menjadi istri yang baik, Arif sering merendahkan dan menghina Diana, menyebutnya tidak berguna. Setiap kali Diana mencoba melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati suaminya, Arif selalu menemukan alasan untuk mengkritiknya. Saat Diana memasak makanan kesukaan Arif, pria itu malah mencela rasa masakan tersebut dan membandingkannya dengan masakan ibunya. Ketika Diana mencoba membantu mengelola keuangan rumah tangga, Arif menuduhnya tidak pandai mengatur uang, meski sebenarnya Arif sendiri yang boros, sering menghabiskan uang untuk hobinya yang mahal seperti golf dan kumpul bersama teman-temannya. Di tengah hinaan yang terus-menerus, Diana mencoba mencari celah untuk memperbaiki hubungannya dengan Arif. Ia mulai belajar memasak makanan-makanan favorit Arif dari Ibu Halimah dengan harapan dapat menyenangkan hati suaminya. Namun, bukannya mendapat apresiasi, Diana justru mendapat cemoohan dari Ibu Halimah yang menyebutnya tidak punya kemampuan dasar sebagai seorang istri. Selain itu, Diana sering menjadi sasaran kemarahan Arif setelah suaminya pulang kerja. Ketika Arif merasa lelah atau stres dengan pekerjaannya, ia melampiaskan emosinya kepada Diana. Diana hanya bisa menundukkan kepala, berusaha tidak membantah agar situasi tidak semakin memburuk. Di saat-saat seperti itu, Diana kerap menghabiskan malamnya dalam kesendirian di kamar, menangis tanpa suara, bertanya-tanya apa yang salah dalam dirinya. Hinaan dan tekanan itu perlahan-lahan mengikis kepercayaan diri Diana. Ia mulai merasa ragu pada kemampuannya sebagai seorang istri. Namun, di lubuk hatinya, Diana tetap berharap bahwa suatu hari Arif akan berubah.
Ia percaya bahwa cintanya cukup kuat untuk membawa perubahan, meski kenyataan berkata sebaliknya. Diana terus berusaha mengabaikan rasa sakit yang ia alami demi menjaga pernikahannya tetap utuh. Tapi tanpa ia sadari, kesabarannya mulai menipis, dan luka yang terus bertumpuk itu kelak akan membawa Diana pada keputusan besar dalam hidupnya. Diana juga mendapatkan perlakuan buruk dari mertua, Ibu Halimah, dan kakak iparnya, Rini, yang menganggapnya tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Sejak awal, Ibu Halimah sudah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Diana, menganggap status Diana yang berasal dari desa tidak sepadan dengan keluarga mereka yang terpandang. Meski Diana selalu bersikap sopan dan menghormatinya, Ibu Halimah kerap melontarkan komentar pedas yang menusuk hati. "Kamu ini memang gak paham cara hidup di keluarga seperti kami," ujar Ibu Halimah suatu hari ketika Diana mencoba membantu mengatur acara keluarga. "Apa yang kamu tahu soal standar keluarga terpandang? Jangan sampai kamu mempermalukan kami." Rini, kakak iparnya, tidak kalah sinis. Ia sering mempermalukan Diana di depan anggota keluarga lainnya. Saat ada pertemuan keluarga besar, Rini sengaja membuat Diana terlihat seperti orang yang tidak kompeten. Misalnya, ketika Diana mencoba menyiapkan makanan untuk acara keluarga, Rini dengan lantang mengomentari hasil kerjanya. "Masakanmu ini nggak enak, Diana. Kalau aku jadi Arif, aku nggak bakal betah makan makanan kayak gini," katanya sambil terkekeh, disambut tawa kecil dari beberapa anggota keluarga lainnya. Diana hanya bisa menahan malu, menundukkan kepala, dan berusaha tidak menangis di depan mereka. Setiap Diana mencoba mendekatkan diri kepada keluarga Arif, ia selalu merasa seperti orang luar. Ketika keluarga besar berkumpul, Ibu Halimah dan Rini sering mengabaikannya dalam percakapan, atau sengaja meninggalkannya sendirian di sudut ruangan. Diana menjadi tidak percaya diri untuk berbicara atau mengekspresikan dirinya di hadapan mereka. Lebih parahnya lagi, ketika Arif sedang tidak di rumah, Ibu Halimah dan Rini terkadang melontarkan tuduhan yang lebih menyakitkan. "Arif itu anak kami yang sukses. Pantasnya menikah dengan wanita yang punya latar belakang yang lebih baik. Bukannya kamu yang bahkan gak tahu apa-apa soal dunia kami," ujar Ibu Halimah suatu hari saat mereka berdua di dapur. Diana selalu mencoba bersabar, meskipun luka di hatinya semakin dalam. Ia merasa sendirian di tengah keluarga Arif, tidak memiliki tempat untuk berbagi cerita. Ia hanya bisa berdoa dalam diam, berharap suatu hari keluarganya menerima dirinya apa adanya. Namun, semakin ia berusaha, semakin ia merasa bahwa kebencian mereka adalah tembok yang mustahil untuk ditembus. Diana mulai menyadari bahwa cinta dan kerja kerasnya tidak cukup untuk membuat mereka menghargainya. Puncak konflik terjadi ketika Diana mulai dituduh mandul dan tidak becus mengatur keuangan rumah tangga. Tuduhan ini muncul setelah Arif merasa frustrasi karena mereka belum juga memiliki anak setelah beberapa tahun menikah. Alih-alih mencari solusi bersama, Arif malah menggunakan masalah ini untuk menyerang Diana. "Lihat saja, sampai sekarang gak ada hasil apa-apa dari kamu. Aku gak tahu apa gunanya menikah kalau begini," kata Arif dengan nada sinis suatu malam. Diana, yang selama ini menahan beban emosinya, hanya bisa menunduk dalam diam. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa masalah ini seharusnya mereka selesaikan bersama, tapi ia takut akan memperburuk keadaan. Keadaan semakin memanas ketika Ibu Halimah turut campur. Dalam sebuah pertemuan keluarga, ia dengan sengaja menyindir Diana di depan semua orang. Sepertinya, Arif harus mulai memikirkan masa depan. Kalau istri nggak bisa kasih keturunan, mau jadi apa keluarga ini nanti? Kata Ibu Halimah sambil melirik Diana dengan tatapan dingin. Rini menambahkan, kalau soal keuangan, lebih parah lagi. Rumah tangga ini kayaknya makin kacau gara-gara kamu nggak bisa ngatur. Uang Arif habis entah kemana, tapi hasilnya nggak kelihatan. Diana merasa tertusuk oleh ucapan-ucapan itu. Padahal, selama ini ia sudah berusaha keras mengatur keuangan rumah tangga. Meskipun Arif sering menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting, seperti nongkrong di kafe mewah, membeli barang-barang mahal, atau bahkan berinvestasi di bisnis teman-temannya yang sering merugi. Diana mencoba menutupi keborosan Arif dengan mengorbankan kebutuhannya sendiri, tapi upaya itu tidak pernah dihargai. Di malam yang sama, Diana mencoba berbicara dengan Arif, berharap mereka bisa berdiskusi dengan kepala dingin. Namun, Arif tidak peduli. Ia malah menyalahkan Diana lebih keras. "Kamu itu memang gak berguna, Diana. Gak bisa kasih aku anak, gak bisa jaga rumah tangga. Aku capek hidup begini.
Katanya dengan nada dingin sebelum meninggalkan Diana sendirian di ruang tamu. Kata-kata itu menjadi pukulan telak bagi Diana. Ia merasa semakin terpuruk, seolah-olah semua kesalahan dalam rumah tangga mereka ditimpakan padanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua tuduhan itu tidak adil. Ia mulai sadar bahwa perjuangannya selama ini tidak dihargai, dan beban yang ia pikul bukan lagi sesuatu yang bisa ia tahan. Diana mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah masih ada tempat untuknya di rumah ini? Atau apakah sudah waktunya ia berhenti berjuang demi seseorang yang tidak pernah menghargainya? Keputusan Arif untuk menceraikan Diana datang secara tiba-tiba, seperti pukulan keras yang Diana tak pernah bayangkan. Pada suatu malam, setelah pertengkaran yang diwarnai tuduhan dan hinaan, Arif dengan dingin menyampaikan keputusannya. Kita sudahi saja semua ini. Kamu nggak bisa kasih aku anak, dan aku butuh istri yang bisa membangun keluarga, bukan beban seperti kamu, ucapnya tanpa rasa belas kasih. Diana membeku mendengar ucapan itu. Kata-kata Arif begitu menyakitkan, seperti meniadakan semua pengorbanan dan usahanya selama ini. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa masalah keturunan bukan sepenuhnya kesalahannya, apalagi Arif sendiri belum pernah mau menjalani pemeriksaan medis. Namun, Diana tahu bahwa kata-kata itu akan sia-sia. Arif sudah memutuskan. Dalam hitungan minggu, proses perceraian berjalan dengan cepat. Diana tidak diberi kesempatan untuk membawa apapun dari rumah mereka. Bahkan barang-barang pribadinya pun banyak yang ditahan oleh keluarga Arif. Saat hari terakhir di rumah itu, Diana berdiri di depan pintu dengan hanya satu koper kecil di tangannya. Ibu Halimah memandangnya dengan tatapan sinis, sementara Rini berdiri di sampingnya dengan senyum puas. Kamu seharusnya bersyukur, Diana. Arif masih sabar selama ini. Kalau aku jadi dia, sudah dari dulu aku usir kamu, kata Ibu Halimah dengan nada mencibir. Diana menahan air matanya, menolak menunjukkan kelemahannya di hadapan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melangkah keluar dari rumah yang selama ini dianggapnya sebagai tempat ia membangun masa depan. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan perlakuan mereka menghancurkan hidupnya. Saat berjalan menjauh, Diana merasakan campuran rasa sakit, kehilangan, dan kemarahan yang begitu dalam. Namun, di sela-sela perasaan itu, ia juga merasakan benih keberanian yang perlahan tumbuh. Keberanian untuk membuktikan kepada mereka bahwa ia lebih dari sekadar istri yang mereka rendahkan. Diana tahu, hidupnya tidak akan mudah setelah ini, tetapi ia bertekad untuk bangkit, meski harus memulainya dari nol. Di luar sana, dunia baru menantinya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Diana merasa bahwa mungkin inilah awal dari kebebasannya. Diana diusir dari rumah keluarga suaminya tanpa harta atau dukungan apapun. Dengan hanya membawa satu koper kecil, ia menumpang bus menuju kota lain, tempat ia berharap bisa memulai hidup baru. Perjalanan itu terasa panjang dan berat. Sepanjang jalan, Diana mencoba menahan air matanya. Namun bayangan hinaan dari Arif, Ibu Halimah, dan Rini terus menghantui pikirannya. Saat tiba di kota, Diana merasa sangat asing. Tidak ada tempat untuk dituju. Tidak ada teman atau keluarga yang bisa ia mintai bantuan. Dengan sisa uang yang ia miliki, Diana menyewa sebuah kamar kecil di rumah kos sederhana. Kamar itu sempit dan jauh dari nyaman. Tapi itu menjadi satu-satunya tempat di mana Diana bisa merenung dan memulai langkahnya untuk bangkit. Hari-hari pertama Diana di kota baru diisi dengan perjuangan yang berat. Ia mencari pekerjaan ke sana kemari, mengetuk pintu-pintu kantor dan toko, berharap ada seseorang yang bersedia memberinya kesempatan. Namun, banyak yang menolaknya karena ia tidak memiliki pengalaman kerja formal atau keterampilan khusus yang dianggap mumpuni. Setiap penolakan membuatnya merasa semakin kecil, tetapi Diana menolak untuk menyerah. Pada akhirnya, ia mendapat pekerjaan sebagai asisten di sebuah kedai kecil yang menjual kue dan makanan ringan. Pemilik kedai, seorang wanita tua bernama Bu Yani, melihat ketulusan dan kesungguhan Diana. Meski upahnya kecil, Diana merasa bersyukur karena akhirnya ia bisa memulai sesuatu. Ia bekerja keras dari pagi hingga malam, membersihkan kedai, membantu membuat kue, dan melayani pelanggan dengan senyuman yang tulus meski hatinya masih terluka. Di sela-sela pekerjaannya, Diana mulai belajar banyak hal baru. Ia belajar cara membuat berbagai jenis kue dari Bu Yani, dan mulai mengembangkan minat di bidang tersebut. Dengan telaten, Diana mencatat resep-resep yang diajarkan padanya dan bereksperimen dengan ide-ide baru di waktu senggang.
Ia bahkan mulai memikirkan bagaimana suatu hari nanti ia bisa membuka usaha sendiri, meski itu masih terasa seperti mimpi yang jauh. Namun, perjalanan Diana untuk bangkit tidak hanya tentang pekerjaan. Dalam kesendiriannya di kamar kos kecil itu, ia mulai memulihkan dirinya secara emosional. Diana sering duduk di depan cermin, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia bukanlah apa yang dikatakan oleh Arif dan keluarganya. Ia adalah seseorang yang kuat, seseorang yang berhak untuk bahagia dan sukses. Dengan setiap hari yang berlalu, luka di hatinya perlahan mulai sembuh, digantikan oleh tekad yang semakin besar. Diana mulai menabung sedikit demi sedikit dari penghasilannya di kedai, bertekad untuk suatu hari membangun sesuatu yang lebih baik. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi ia percaya bahwa ia sedang berjalan ke arah yang benar. Bagi Diana, ini bukan sekadar soal membuktikan dirinya kepada orang-orang yang pernah meremehkannya, tetapi juga tentang menemukan kembali harga dirinya yang selama ini hilang. Dunia baru yang dulu terasa asing kini mulai menjadi ruang baginya untuk tumbuh dan melangkah maju. Diana memulai hidup baru dengan membuka usaha kecil, memanfaatkan keahliannya dalam memasak. Berbekal resep-resep yang ia pelajari selama bekerja di kedai Bu Yani, Diana memutuskan untuk mencoba membuat kue dan makanan ringan sendiri. Dengan uang tabungan yang terbatas, ia membeli bahan-bahan sederhana dan perlengkapan dapur seadanya. Diana tahu bahwa ia harus memulai dari nol, tetapi tekadnya untuk membangun kehidupan baru membuatnya tidak gentar. Awalnya, Diana mulai membuat kue-kue kecil seperti bolu kukus dan pastel. Ia menjualnya secara sederhana kepada tetangga kos dan orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Ia juga mencoba menitipkan dagangannya ke warung-warung kecil di area tersebut. Meski penghasilannya masih sedikit, Diana merasa lega karena usahanya mulai mendapat perhatian. Beberapa tetangga bahkan memuji rasa kuenya yang lezat, mendorong Diana untuk terus mencoba hal-hal baru. Melihat respons positif dari pelanggan awalnya, Diana mulai memperluas usaha kecilnya. Ia menggunakan media sosial untuk memasarkan produk-produk buatannya, mengambil foto kue dengan pencahayaan yang sederhana tapi menarik. Dengan belajar secara otodidak, ia memahami bagaimana media sosial dapat menjadi alat promosi yang kuat. Diana mulai menerima pesanan melalui aplikasi pesan singkat, bahkan mendapat pelanggan baru dari luar lingkungan kosnya. Seiring berjalannya waktu, Diana juga mulai mencoba berinovasi dengan menambahkan produk lain, seperti camilan tradisional dan makanan khas daerahnya yang dulu sering ia masak di rumah. Ia mengemas produknya dengan lebih menarik dan memberikan nama-nama kreatif untuk setiap jenis kue dan camilannya. Diana ingin agar setiap produknya tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki cerita yang membuat orang merasa terhubung. Kunci kesuksesan awal Diana adalah kesabarannya dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Ia selalu ramah dan mendengarkan masukan mereka. Jika ada pelanggan yang kurang puas, ia segera memperbaiki kualitas produknya. Diana juga menjaga kejujuran dan ketepatan waktu dalam mengirimkan pesanan, yang membuatnya mulai mendapatkan pelanggan tetap. Keuntungan dari usahanya memang belum besar, tetapi Diana merasa bahwa langkah kecil ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Ia mulai bermimpi untuk memiliki toko kecil sendiri suatu hari nanti. Dalam setiap keping keuntungan yang ia simpan, Diana melihat peluang untuk tumbuh lebih jauh. Baginya, usaha kecil ini bukan hanya cara untuk mencari penghasilan, tetapi juga simbol dari keberanian dan kebangkitannya dari masa lalu yang kelam. Diana yakin bahwa meski perjalanan ini masih panjang, ia telah memulai langkah menuju kesuksesan yang dulu dianggap mustahil. Dengan kerja keras dan ketekunan, usaha kecil Diana mulai berkembang. Pesanan datang semakin banyak, dan produk-produknya mulai dikenal di kalangan pelanggan setia. Diana merasa bahwa kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Ia juga mulai bertemu dengan orang-orang baru yang menghargai perjuangannya, termasuk beberapa pelanggan yang kemudian menjadi teman dekatnya. Mereka tidak hanya membeli produknya, tetapi juga memberikan dukungan moral, menyemangatinya untuk terus maju. Salah satu temannya, Lila, adalah seorang pengusaha muda yang menjalankan usaha catering. Lila tertarik dengan ketekunan dan semangat Diana, sehingga ia sering memberikan saran-saran untuk meningkatkan bisnis Diana. Kamu punya produk yang bagus, Diana. Tapi kalau mau lebih besar, kamu harus mulai memikirkan branding dan memperluas jaringan, kata Lila suatu hari. Melalui Lila pula, Diana diperkenalkan kepada seorang mentor bisnis bernama Pak Bram, seorang pengusaha sukses yang sering membantu pelaku usaha kecil. Pak Bram melihat potensi besar dalam usaha Diana, terutama karena kualitas produknya yang selalu terjaga.
Ia menawarkan untuk menjadi pembimbing Diana dalam mengembangkan bisnisnya. Kamu punya visi yang kuat, Diana. Saya yakin, dengan sedikit strategi yang tepat, usaha ini bisa tumbuh lebih besar, ucap Pak Bram saat pertama kali bertemu Diana. Di bawah bimbingan Pak Bram, Diana belajar banyak hal baru tentang cara menjalankan bisnis yang lebih profesional. Ia diajari tentang manajemen keuangan, pemasaran digital, hingga cara membangun hubungan bisnis dengan mitra. Salah satu langkah awal yang disarankan oleh Pak Bram adalah meningkatkan tampilan produk Diana agar lebih menarik di pasar. Dengan bantuan teman-teman baru dan mentor, Diana mulai berinvestasi dalam kemasan produk yang lebih elegan dan memperbaiki citra merek melalui media sosial. Tidak hanya itu, Diana juga diajarkan cara menyusun rencana bisnis jangka panjang. Pak Bram mendorongnya untuk memanfaatkan teknologi agar usahanya lebih efisien, seperti menggunakan aplikasi untuk manajemen pesanan dan pencatatan keuangan. Dengan saran-saran tersebut, Diana mulai melihat perubahan besar dalam usahanya. Pesanan yang sebelumnya hanya dari lingkungan sekitar kini mulai datang dari berbagai daerah, bahkan ada pelanggan yang tertarik menjadi reseller. Dukungan dari teman-teman dan mentor barunya memberikan Diana semangat yang luar biasa. Ia merasa bahwa, untuk pertama kalinya, ada orang-orang yang percaya pada dirinya dan melihat potensinya. Meski perjalanan ini tidak mudah, Diana tidak lagi merasa sendirian. Setiap langkah maju yang ia capai menjadi bukti bahwa perjuangan dan ketekunannya selama ini mulai membuahkan hasil. Ia pun semakin yakin bahwa kesuksesan yang dulu hanya mimpi kini semakin dekat menjadi kenyataan. Dalam waktu beberapa tahun, Diana berhasil menjadi seorang pengusaha sukses dengan usahanya yang kini dikenal luas. Usaha kecil yang dulu dimulai dari dapur kos-kosan kini telah berkembang menjadi bisnis besar dengan merek yang memiliki reputasi kuat di pasar makanan dan camilan. Diana berhasil membuka toko pertamanya di lokasi strategis, diikuti oleh beberapa cabang lainnya di kota-kota sekitar. Tidak hanya itu, ia juga memperluas usahanya ke platform e-commerce, memungkinkan produknya menjangkau pelanggan di berbagai daerah. Kesuksesan Diana tidak datang dengan mudah. Selama bertahun-tahun, ia terus bekerja keras, belajar, dan berinovasi. Ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah logistik hingga persaingan pasar yang ketat. Namun, Diana selalu menemukan cara untuk mengatasinya, berkat visi yang jelas dan dukungan dari tim yang ia bentuk. Ia merekrut karyawan-karyawan muda yang penuh semangat, banyak di antaranya adalah orang-orang yang juga pernah mengalami kesulitan seperti dirinya. Diana ingin memberikan kesempatan kepada mereka, seperti kesempatan yang dulu ia dapatkan. Nama Diana kini sering disebut-sebut dalam berbagai acara bisnis dan wirausaha. Ia diundang menjadi pembicara dalam seminar untuk berbagi cerita tentang perjuangannya membangun bisnis dari nol. Media pun mulai meliput perjalanannya, menjadikannya inspirasi bagi banyak orang, terutama perempuan yang ingin membuktikan bahwa mereka bisa sukses meski menghadapi berbagai hambatan. Dalam salah satu wawancara dengan media, Diana dengan rendah hati menceritakan awal mula perjuangannya. Saya pernah berada di titik terendah dalam hidup saya, merasa ditolak dan direndahkan. Tapi saya percaya, jika kita mau berusaha dan tidak menyerah, Tuhan selalu membuka jalan. Semua ini adalah hasil dari doa, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Selain sukses di dunia bisnis, Diana juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan sebuah program pelatihan gratis untuk membantu perempuan-perempuan yang ingin memulai usaha kecil, terutama mereka yang pernah mengalami situasi sulit seperti dirinya. Program tersebut melatih keterampilan dasar seperti memasak, menjahit, atau mengelola keuangan, serta memberikan motivasi agar mereka tidak takut bermimpi besar. Meski sibuk dengan usahanya, Diana tidak pernah melupakan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia sering merenung, mengingat masa-masa sulitnya dulu, dan bersyukur karena semua rasa sakit yang ia alami telah membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Kini, Diana hidup dengan kebahagiaan dan kebanggaan yang dulu ia pikir tidak mungkin ia rasakan. Perjalanannya bukan hanya tentang membuktikan kepada orang lain, tetapi juga tentang menemukan jati dirinya dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam sebuah acara bisnis yang mengundang berbagai pengusaha dan profesional, Diana bertemu dengan seorang pria bernama Bastian, seorang direktur di sebuah perusahaan besar. Pertemuan itu terjadi secara tidak terduga saat Diana menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut, untuk membagikan kisah perjalanannya membangun bisnis dari nol. Setelah selesai menyampaikan presentasinya, Diana dihampiri oleh Bastian yang tampak terkesan dengan ceritanya.
Saya kagum dengan perjalanan hidup Anda, Bu Diana. Anda membuktikan bahwa kerja keras dan keberanian bisa membawa seseorang dari titik terendah ke puncak kesuksesan, kata Bastian sambil menjabat tangannya. Diana, yang sudah terbiasa menerima pujian, merespons dengan senyum ramah. Terima kasih, Pak Bastian. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki. Percakapan itu mengalir dengan lancar. Bastian ternyata memiliki minat besar dalam mendukung usaha-usaha lokal yang memiliki dampak sosial, sesuatu yang juga menjadi visi Diana. Keduanya mulai berbicara tentang kemungkinan kolaborasi, dan dari sana, komunikasi mereka terus berlanjut bahkan setelah acara berakhir. Diana merasa nyaman berbicara dengan Bastian, karena pria itu tidak hanya cerdas dan berwawasan luas, tetapi juga rendah hati dan penuh perhatian. Seiring waktu, hubungan profesional mereka berubah menjadi hubungan yang lebih personal. Bastian sering mengundang Diana untuk berdiskusi, baik tentang bisnis maupun hal-hal lainnya. Diana merasa bahwa Bastian adalah sosok yang berbeda dari orang-orang yang pernah ia kenal sebelumnya. Tidak seperti Arif, yang dulu sering merendahkannya, Bastian justru selalu memberikan dorongan dan motivasi. Ia menghargai pendapat Diana, mendengarkan ceritanya, dan selalu memperlakukannya dengan hormat. Dalam salah satu pertemuan mereka di sebuah kafe, Bastian berbicara dengan nada serius. Diana, saya tahu Anda adalah wanita yang luar biasa kuat dan mandiri. Tapi saya juga ingin Anda tahu bahwa saya ingin berada di sisi Anda, bukan hanya sebagai mitra bisnis, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa berbagi hidup dengan Anda. Diana terdiam sesaat. Hatinya, yang dulu pernah hancur karena cinta, merasa ragu untuk membuka diri lagi. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang perlahan tumbuh terhadap Bastian. Ia merasa bahwa pria ini tulus, dan berbeda dari apa yang pernah ia alami sebelumnya. Seiring waktu, Diana dan Bastian semakin dekat. Bastian tidak hanya menjadi pasangan yang mendukung Diana secara emosional, tetapi juga memberikan banyak masukan berharga untuk perkembangan bisnisnya. Diana mulai merasa bahwa kebahagiaan yang selama ini ia cari akhirnya hadir kembali dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa luka di masa lalu telah membuatnya lebih kuat, dan sekarang, ia siap membuka lembaran baru bersama seseorang yang benar-benar menghargai dirinya. Bastian adalah pria yang penuh perhatian dan menghargai Diana apa adanya. Dalam setiap pertemuan mereka, Diana selalu merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hubungan sebelumnya. Bastian tidak hanya mendukung Diana dalam pekerjaannya, tetapi juga menunjukkan kepedulian pada hal-hal kecil yang sering terabaikan. Ia mendengarkan cerita Diana dengan sepenuh hati, mengingat detail-detail yang penting baginya, dan selalu memberikan rasa nyaman yang tidak pernah Diana rasakan sebelumnya. Bastian juga tidak pernah memandang Diana dari masa lalunya, atau melihatnya sebagai orang yang pernah gagal. Sebaliknya, ia mengagumi kekuatan Diana dalam menghadapi tantangan. "Kamu itu luar biasa, Diana," ucapnya suatu malam ketika mereka sedang berbincang di sebuah restoran kecil. "Aku tahu banyak orang sukses, tapi tidak banyak yang bisa tetap rendah hati dan tulus seperti kamu. Itu yang membuatku semakin yakin bahwa aku beruntung mengenalmu." Diana, yang awalnya masih menyimpan keraguan untuk membuka hatinya, perlahan mulai percaya bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan. Bastian tidak pernah memaksanya untuk terburu-buru dalam hubungan mereka. Ia memberi Diana ruang untuk berpikir dan merasakan. Namun setiap langkah yang diambil Bastian selalu membuat Diana merasa bahwa pria ini adalah sosok yang tulus dan bisa diandalkan. Hubungan mereka berkembang secara alami. Bastian sering mengajak Diana untuk melakukan hal-hal sederhana yang memberinya kebahagiaan. Mereka berjalan-jalan di taman, menikmati secangkir kopi sambil berbicara tentang mimpi dan harapan, atau hanya duduk bersama tanpa banyak kata tetapi tetap merasa terhubung. Dalam momen-momen itu, Diana merasakan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun atau menjadi seseorang yang sempurna untuk diterima. Bersama Bastian, Diana merasa cukup dengan menjadi dirinya sendiri. Suatu hari, Bastian mengajak Diana ke rumah keluarganya untuk pertama kalinya. Ia ingin memperkenalkan Diana kepada orang tuanya sebagai sosok yang berarti dalam hidupnya. Diana sempat merasa gugup, khawatir akan menghadapi situasi yang sama seperti dulu. Namun, keluarga Bastian menerima Diana dengan hangat. Orang tua Bastian bahkan memuji Diana atas usahanya yang sukses dan kekuatannya yang menginspirasi. Diana merasa bahwa ia akhirnya menemukan keluarga yang benar-benar menerimanya. Dalam hubungan mereka,
Diana menemukan kebahagiaan yang selama ini terasa jauh dari jangkauannya. Bersama Bastian, ia belajar bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung, menghargai, dan memberikan ruang bagi satu sama lain untuk tumbuh. Dengan Bastian di sisinya, Diana merasa bahwa babak baru dalam hidupnya bukan hanya tentang kesuksesan karir, tetapi juga tentang menemukan cinta dan kebahagiaan yang sejati. Mereka menikah dalam sebuah acara yang sederhana namun penuh makna. Diana, yang sebelumnya merasa tidak akan menemukan kebahagiaan dalam pernikahan, kini berdiri dengan senyum lebar di samping Bastian, pria yang telah membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang penerimaan dan dukungan. Pernikahan itu dihadiri oleh keluarga Bastian, teman-teman dekat Diana, dan orang-orang yang selama ini mendukung perjalanan hidupnya. Diana merasa bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru yang selama ini ia impikan. Setelah beberapa bulan menikah, Diana dan Bastian menerima kabar bahagia. Diana hamil. Saat mendengar berita itu dari dokter, Diana tidak bisa menahan air matanya. Bastian yang berada di sisinya menggenggam tangannya erat, memberikan dukungan dan kebahagiaan yang tak terucapkan. Kabar ini menjadi jawaban dari semua hinaan dan tuduhan yang pernah ia terima. Tuduhan bahwa ia mandul, kini terbantahkan. Dan Diana merasa bahwa Tuhan telah memberikan keadilan dalam bentuk yang paling indah. Kehamilan Diana berjalan dengan lancar berkat perhatian penuh dari Bastian. Ia selalu memastikan Diana mendapatkan istirahat yang cukup, makanan bergizi, dan dukungan emosional yang dibutuhkan. Bahkan, Bastian sering mengesampingkan pekerjaannya untuk menemani Diana ke dokter, atau sekadar memastikan istrinya merasa nyaman. Saat bayi mereka lahir, Diana merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangisan pertama anak mereka menjadi simbol dari kemenangan Diana atas masa lalunya yang penuh luka. Bayi itu, seorang anak laki-laki yang sehat, diberi nama Alvaro, yang berarti pejuang mulia. Bastian mengatakan, "Nama ini untuk mengingat perjuanganmu, Diana. Kamu adalah seorang pejuang sejati, dan anak kita akan tumbuh dengan kekuatan dan keberanian yang sama seperti ibunya." Kehadiran Alvaro membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Diana merasakan cinta yang lebih dalam dari sebelumnya, bukan hanya kepada Bastian tetapi juga kepada anak mereka. Ia merawat Alvaro dengan penuh cinta, memastikan bahwa anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, berbeda dengan pengalaman masa lalunya. Diana bertekad untuk menjadi ibu yang kuat dan penyayang, memberikan kehidupan yang terbaik untuk anaknya. Berita tentang kelahiran Alvaro dengan cepat menyebar, termasuk ke telinga Arif dan keluarganya. Mereka yang dulu mencemooh Diana kini hanya bisa terdiam. Arif, yang masih bekerja di perusahaan tempat Bastian menjadi direktur, merasa malu dan terkejut ketika mengetahui bahwa Diana kini tidak hanya menjadi istri dari atasannya, tetapi juga seorang ibu yang berbahagia. Ibu Halimah dan Rini, yang dulu mengusir dan menghina Diana, kini tidak memiliki keberanian untuk mengomentari kesuksesan dan kebahagiaan yang diraih Diana. Bagi Diana, keberadaan Alvaro bukan hanya membuktikan bahwa tuduhan mereka salah, tetapi juga mengingatkan bahwa ia telah melalui perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Dengan keluarga kecilnya yang bahagia, Diana merasa bahwa hidupnya kini telah lengkap. Masa lalu yang penuh luka kini menjadi cerita untuk dikenang, bukan untuk disesali. Bersama Bastian dan Alvaro, Diana menjalani hidup yang penuh cinta, kebahagiaan, dan harapan yang baru. Arif bekerja di perusahaan besar tempat Bastian, suami baru Diana, menjabat sebagai direktur. Awalnya, Arif tidak mengetahui bahwa Bastian memiliki hubungan dengan Diana. Ia hanya mengenal Bastian sebagai atasannya yang dikenal tegas namun adil. Namun, segalanya berubah ketika sebuah rapat perusahaan besar diadakan untuk merayakan pencapaian tahunan. Dalam acara tersebut, Bastian mengundang Diana untuk hadir sebagai tamu kehormatan. Ketika Diana memasuki ruangan dengan anggun, mengenakan pakaian formal yang memancarkan kepercayaan diri, Arif terpaku. Ia tidak percaya bahwa wanita yang pernah ia hina, usir, dan tinggalkan kini berdiri dengan penuh kebanggaan di samping Bastian. Ketika Bastian memperkenalkan Diana kepada para karyawan sebagai istrinya, Arif merasa seluruh dunianya runtuh. Ia mencoba untuk tidak terlihat terkejut, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan penyesalan yang tiba-tiba menghantamnya. Selama acara berlangsung, Arif hanya bisa memperhatikan dari jauh saat Diana dengan penuh percaya diri berbincang dengan tamu-tamu lain. Dalam hati, ia menyadari bahwa Diana telah berubah menjadi sosok yang jauh berbeda dari wanita yang dulu ia tinggalkan.
Diana kini adalah seorang wanita yang sukses, berpengaruh, dan dihormati. Kejadian itu bukan hanya membuat Arif malu, tetapi juga memberinya tekanan yang besar di tempat kerja. Ia kini berada di bawah kendali pria yang menikahi mantan istrinya, dan kenyataan itu sulit ia terima. Setiap kali ia melihat Bastian memberikan arahan atau pujian kepada karyawan lain, ia tidak bisa menahan perasaan kecil hati dan iri. Sementara itu, Diana menyadari keberadaan Arif dalam perusahaan Bastian. Namun, ia memilih untuk tidak memberikan perhatian lebih kepada pria itu. Bagi Diana, masa lalu sudah berlalu, dan tidak ada gunanya membuang waktu atau energi untuk seseorang yang telah mengkhianati dan meremehkannya. Diana tetap menjaga sikap profesional. Bahkan saat ia tahu Arif terkadang mencuri pandang padanya dengan rasa canggung. Suatu hari, Bastian, yang mengetahui hubungan masa lalu Diana dan Arif, memanggil Arif ke ruangannya. Tanpa nada marah atau merendahkan, Bastian dengan tegas menyampaikan pesan yang penuh makna. Arif, saya tahu apa yang pernah terjadi antara kamu dan Diana. Tapi saya ingin kamu tahu satu hal. Apa yang terjadi di masa lalu tidak akan memengaruhi bagaimana saya menilai pekerjaanmu di perusahaan ini. Namun, saya berharap kamu belajar dari semua itu. Setiap orang pantas dihargai, termasuk Diana, yang telah membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat dari apa yang mungkin kamu kira dulu. Kata-kata itu membuat Arif terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Dalam hatinya, ia merasa semakin menyesal telah menyanyiakan Diana di masa lalu. Namun, ia juga tahu bahwa penyesalan itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa Diana kini telah jauh melampaui dirinya dalam banyak hal. Bagi Diana, bekerja di perusahaan yang sama dengan Arif bukanlah beban. Sebaliknya, itu adalah pengingat akan seberapa jauh ia telah melangkah dari titik terendah dalam hidupnya. Ia merasa bahwa keberadaan Arif kini tidak lebih dari bayang-bayang masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kehidupannya yang penuh kebahagiaan dan keberhasilan. Dengan dukungan Bastian dan cinta mereka yang tulus, Diana terus melangkah maju, meninggalkan masa lalu di belakangnya dengan keyakinan penuh. Dalam sebuah acara besar perusahaan yang digelar untuk merayakan kesuksesan tahunan, Diana hadir sebagai tamu kehormatan sekaligus istri dari Direktur Utama, Bastian. Acara tersebut dihadiri oleh banyak karyawan, mitra bisnis, dan keluarga mereka, termasuk Arif, Ibu Halimah, dan Rini. Ketika Diana memasuki ruangan dengan Bastian di sisinya, semua mata tertuju pada pasangan tersebut. Diana tampil anggun dan percaya diri dalam balutan gaun elegan, dengan senyum lembut yang memancarkan keberanian dan kesuksesan. Arif, yang duduk di salah satu meja bersama Ibu Halimah dan Rini, terdiam mematung begitu mengenali Diana. Mereka tidak percaya bahwa wanita yang dulu mereka hina dan usir kini berdiri di depan mereka sebagai sosok yang begitu memukau. Ibu Halimah, yang biasanya penuh komentar sinis, hanya bisa menelan ludah, sementara Rini berbisik pelan. Itu, Diana? Dia sekarang seperti orang lain. Saat Diana dan Bastian berjalan mendekati meja tempat mereka duduk, Ibu Halimah dan Rini merasa canggung. Diana menyadari keberadaan mereka, tetapi ia tetap bersikap tenang dan profesional. Saat Bastian memperkenalkan Diana kepada tamu-tamu di meja tersebut, termasuk kepada Arif dan keluarganya, Diana hanya tersenyum sopan tanpa menunjukkan rasa dendam sedikitpun. Saya percaya kalian sudah mengenal istri saya, Diana, kata Bastian dengan nada ramah namun tegas, menambahkan, dia tidak hanya seorang istri yang luar biasa, tetapi juga seorang pengusaha hebat yang telah memberikan dampak besar di industri ini. Ibu Halimah dan Rini hanya bisa mengangguk kikuk, sementara Arif berusaha menyembunyikan rasa malunya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang pernah ia rendahkan kini telah melampaui dirinya dalam segala hal. Ketika Bastian menyebutkan bahwa mereka juga memiliki seorang anak, Alvaro, yang baru saja memenangkan penghargaan untuk proyek seni di sekolahnya, wajah Ibu Halimah dan Rini berubah drastis. Mereka terkejut mengetahui bahwa Diana, yang dulu mereka tuduh mandul, kini memiliki anak yang membanggakan. Di sepanjang acara, Arif tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Diana. Ia teringat bagaimana ia pernah menghina dan mengabaikannya, menganggap Diana sebagai penghalang dalam hidupnya. Namun, kini ia menyadari bahwa Diana adalah sosok yang jauh lebih kuat dan berharga daripada yang pernah ia bayangkan. Dalam hati, Arif mulai merasakan penyesalan yang mendalam atas keputusannya menceraikan Diana. Setelah acara selesai, Diana dan Bastian mendekati meja mereka untuk berpamitan. Arif mencoba berbicara, suaranya terdengar ragu. Diana, aku hanya ingin bilang,
Aku minta maaf atas semua yang pernah terjadi dulu. Aku salah. Diana menatap Arif dengan mata yang tenang namun penuh makna. Ia mengangguk pelan dan menjawab, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Arif. Masa lalu itu telah membentukku menjadi seperti sekarang. Dan aku bersyukur atas semua pelajaran yang aku dapatkan." Tanpa menunggu respons lebih lanjut, Diana menggandeng tangan Bastian dan meninggalkan meja itu dengan senyum percaya diri. Bastian meremas lembut tangannya, memberikan dukungan yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Saat mereka berjalan keluar dari ruangan, Diana merasa bahwa semua luka dan kesedihan dari masa lalunya benar-benar telah sembuh. Kini, ia bahagia dengan hidup yang telah ia bangun, bersama keluarga kecil yang mencintainya tanpa syarat. Diana telah membuktikan bahwa hinaan dan ejekan yang dulu ia terima tidak menghancurkannya, melainkan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Masa lalu yang penuh luka kini menjadi kisah inspirasi yang ia bagi dengan orang-orang yang sedang berjuang melewati masa sulit mereka. Diana sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar, berbagi perjalanan hidupnya yang penuh tantangan hingga mencapai kesuksesan. Dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, ia menyampaikan kepada audiens, "Rasa sakit tidak akan menghancurkan kita jika kita memilih untuk bangkit. Kunci kebangkitan adalah percaya pada diri sendiri dan berjuang tanpa henti." Kehidupan Diana bersama Bastian dan anak mereka, Alvaro, penuh kebahagiaan dan cinta. Bastian selalu memastikan bahwa Diana tidak pernah merasa sendirian lagi, sementara Alvaro tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Mereka sering menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga, melakukan hal-hal sederhana namun bermakna, seperti berjalan-jalan di taman, membaca buku bersama, atau bahkan hanya menikmati sarapan sambil berbincang. Kebahagiaan mereka tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada cinta dan rasa syukur yang mereka rasakan setiap hari. Diana juga menggunakan kesuksesannya untuk membantu orang lain. Ia mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan, terutama mereka yang pernah mengalami kesulitan serupa dengan yang ia alami. Yayasan tersebut memberikan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan motivasi agar para perempuan dapat bangkit dan mandiri. Kita semua punya kekuatan untuk mengubah hidup kita sendiri, asalkan kita mau percaya dan bekerja keras, adalah pesan utama yang selalu ia sampaikan. Tidak hanya itu, Diana juga mulai aktif dalam komunitas bisnis, membantu pengusaha kecil dengan memberi mereka platform untuk memasarkan produk dan pelatihan tentang manajemen usaha. Dalam setiap langkahnya, Diana selalu mengingat bahwa kesuksesannya bukan hanya miliknya, tetapi juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Pesan moral dari perjalanan Diana adalah bahwa hinaan, ejekan, atau rintangan sebesar apapun tidak dapat menjatuhkan seseorang yang memiliki tekad dan kepercayaan diri untuk terus maju. Diana adalah bukti nyata bahwa masa lalu yang pahit dapat menjadi pondasi untuk membangun masa depan yang manis. Hidupnya bersama Bastian dan Alvaro adalah wujud dari keberhasilan atas perjuangan panjangnya. Kini, Diana tidak hanya hidup bahagia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Diana telah membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan siapa dirinya, melainkan bagaimana ia memilih untuk melangkah ke depan yang membentuk takdirnya.